Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Isra Mi'raj yang disusun oleh Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang dimulai dalam kitabnya dengan kata bainama. Pada suatu ketika, saat malam telah tiba, kelap-kelip bintang di langit cerah menjadi pesona yang begitu berharga, menjadi saksi akan kemuliaan seorang manusia. Saat itu bertepatan tanggal 27 Rajab, 10 kenabian. Walaupun pendapat ini lemah, para ulama berbeda pendapat tentang waktunya dan tidak ada pendapat yang pasti. Nabiullah Muhammad SAW beristirahat, tidur menyamping di samping Hijr Ismail, dekat Baitullah. Di samping kanan dan kiri beliau ada dua orang pemuda, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba di tempat tersebut beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Selain kedua malaikat itu, masih ada satu malaikat lagi, yaitu malaikat Israfil. Kemudian para malaikat itu membawa Nabiullah Muhammad hingga sumur Jam-Jam tanpa diketahui oleh dua orang pemuda tersebut. Lantas Nabiullah Muhammad ditelentangkan di sana. Adapun yang menjadi penanggung jawabnya adalah malaikat Jibril. Dalam sebuah riwayat lain dijelaskan bahwa tiba-tiba atap rumahku tersingkap. Lantas malaikat Jibril masuk lalu membedah dada Nabiullah Muhammad SAW dimulai dari bawahnya leher sampai di bawahnya perut. Maka Jibril kemudian berkata kepada malaikat Mikail, "Ambillah bokor emas yang berisikan air Jam-Jam. Saya hendak menyucikan hati dan batinnya Nabiullah Muhammad SAW." Setelah itu, maka Jibril mengeluarkan hatinya Nabi sampai 3 kali dan membuang semua kotoran yang terdapat di dalam batinnya. Adapun malaikat Mikail bolak-balik sambil membawa 3 bokor emas yang di dalamnya berisikan air Jam-Jam. Lalu setelah itu membawa bokor emas yang isinya penuh dengan hikmah dan iman. Selanjutnya isi bokor tersebut ditumpahkan ke dalam hatinya Kanjeng Nabi hingga batin beliau berisi penuh dengan sifat sabar, alim, yakin, dan Islam. Lantas dikembalikan seperti sedia kala dan diberikan gelar kenabian di antara dua bahunya sebelah kiri berhadapan dengan hati oleh malaikat Jibril. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW disediakan kendaraan buruk lengkap dengan pelana dan kendalinya. Buruk adalah sejenis hewan yang putih, tinggi melebihi himar dan lebih pendek dari bigol. Sekali melangkahkan kakinya, sejauh mata memandang, kedua telinganya selalu bergerak-gerak. Saat naik gunung, kedua kakinya mengangkat, dan saat turun gunung, kedua tangannya yang depan mengangkat. Buruk itu memiliki sepasang sayap di kedua pupuhnya. Kedua sayap itu berfungsi untuk membantu kecepatan larinya. Buruk berjingkrak-jingkrak memperlihatkan kekuatannya sehingga menyulitkan Nabi Muhammad SAW untuk menaikinya. Lantas maka Jibril meletakkan kedua tangannya tepat di kepala buruk dan berkata, "Tidakkah kamu malu wahai buruk? Demi Allah, orang yang hendak menaikimu ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas buruk tersipu malu hingga keringatnya bercucuran laksana serintik hujan, dan dia pun tenang hingga Kanjeng Nabi naik di atas punggungnya. Buruk itu sebenarnya sudah pernah dinaiki oleh para nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Sa'id bin Musayyab dan selain beliau menjelaskan bahwa buruk itu merupakan kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang biasanya dinaiki untuk bepergian ke Baitul Haram, Mekah. Selanjutnya Nabiullah Muhammad berangkat dengan didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Menurut keterangan Ibu Sa'ad, malaikat Jibril bagian memegang tempat duduknya, sedangkan malaikat Mikail memegang tali kendalinya. Setelah itu, kembali melanjutkan perjalanannya hingga sampai di kebun kurma. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, "Saya persilahkan Kanjeng Nabi untuk turun dan bersedialah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Selanjutnya Kanjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berangkat lagi. Maka Jibril pun bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Tahukah anda ya baginda Rasul, di tempat manakah baginda Rasul mengerjakan sholat tadi?" Kanjeng Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di Thayyibah, yaitu Madinah. Di tempat itulah kelak baginda Rasul akan berhijrah."
Tidak lama kemudian, Buruk berangkat lagi dengan kecepatannya yang sangat kencang. Begitu sekali melangkahkan kakinya, sejauh mata memandang, laksana kilatan halilintar sudah sampai tempat tujuan. Jibril pun berkata kepada Kanjeng Nabi, "Saya persilahkan Kanjeng Nabi untuk turun, dan bersedialah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Selanjutnya, Kanjeng Nabi pun turun dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Jibril pun bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Mengertikah ya baginda Rasul, di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi?" Kanjeng Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Baginda tadi mengerjakan sholat di Madyan, di dekat Sajarah Musa, yaitu pohon tempat Nabi Musa berteduh ketika keluar dari Mesir, sebab dikejar-kejar Raja Fir'aun." Lantas Kanjeng Nabi berangkat kembali. Buruk berlari dengan kencangnya dan berhentilah kembali. Jibril pun berkata, "Saya persilahkan Kanjeng Nabi untuk turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Selanjutnya Kanjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Mengertikah ya baginda Rasul, di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi?" Kanjeng Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di Bukit Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam, dan tempat Nabi Musa alaihissalam beraudiensi dengan Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga tiba di tanah yang terlihat bangunan gedung-gedung negeri Syam berdiri kokoh. Jibril berkata, "Saya persilahkan Kanjeng Nabi untuk turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Selanjutnya Kanjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Buruk berlari kencang, larinya laksana menyambar-nyambar. Jibril pun bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Mengertikah ya baginda Rasul, di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi?" Kanjeng Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Baginda tadi sholat di Bethlehem, tanah tempat Nabi Isa dilahirkan." Dan di tengah-tengah perjalanan, saat Kanjeng Nabi masih berada di atas punggung buruk, tiba-tiba Kanjeng Nabi melihat jin Ifrit atau jin yang jahat yang bergegas mengikuti Kanjeng Nabi dengan membawa sebuah obor. Setiap kali Kanjeng Nabi menoleh ke belakang, jin Ifrit terlihat masih ada. Selanjutnya Jibril berkata, "Apakah baginda Rasul menginginkan saya untuk mengajari baginda kalimat-kalimat? Apabila kalimat-kalimat itu baginda baca, tentu akan padam obor tersebut dan Ifrit akan tersungkur." Menjawablah Kanjeng Nabi, "Silakan." Dan Jibril pun akhirnya berkata, "Baginda Rasul, saya persilakan untuk membaca. Saya berlindung kepada Allah yang Maha Mulia dan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak dapat dilanggar oleh orang-orang solih dan orang jahat, serta dari bala kejahatan yang turun dari langit dan bahaya kejahatan yang naik ke langit, pun dari kejahatan makhluk melata di bumi dan dari kejahatan hewan-hewan yang keluar dari dalam bumi, serta dari bahaya fitnah godaan di waktu malam dan siang tiba, pun dari bencana yang datangnya tiba-tiba ketika waktu siang dan malam, kecuali apabila datang sesuatu yang membawa rahmat kesehatan. Wahai Zat yang Maha Pengasih." Dan akhirnya jin Ifrit pun tersungkur. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga tiba di sebuah umat yang saat itu sedang bercocok tanam. Namun anehnya, tanaman yang baru saja ditanam itu dengan seketika bisa dipanen. Setiap kali dipanen, tanaman itu langsung kembali seperti semula. Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa maksudnya dari semua itu?" Jibril menjawab, "Semua itu merupakan contoh dari umat baginda Rasul yang berjihad berjuang fisabilillah. Satu amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kebaikan. Serta contohnya orang-orang yang suka berinfak harta benda, tenaga, dan pikirannya guna menyiarkan agama Islam. Semua itu adalah sebagai ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala." Selanjutnya, Kanjeng Nabi mencium aroma yang sangat sedap keharumannya. Kanjeng Nabi bertanya, "Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril menimpali, "Ini adalah aroma harum Ibu Masyitah, seorang wanita yang bekerja sebagai juru sisir Raja Fir'aun dan putri-putrinya. Suatu ketika, Masyitah menyisir rambut putrinya Raja Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya terjatuh. Dengan spontan Ibu Masyitah bibirnya mengucap dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, celakalah Fir'aun." Putri Fir'aun mendengar ucapan itu.
dia terkejut dan bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain bapak saya? Masyitoh menjawab, iya. Putri Fir'aun bertanya kembali, beranikah kamu saya laporkan kepada bapak saya atas apa yang saja kamu ucapkan? Masyitoh menjawab, silahkan. Lantas Putri Fir'aun tersebut melamporkan semua perkataan yang telah diucapkan Masyitoh kepada Raja Fir'aun. Selanjutnya Fir'aun memanggil Masyitoh untuk menghadap dan bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain saya? Kemudian Masyitoh pun menjawabnya dengan tegas, iya benar, Tuhan saya dan Tuhan Baginda Raja itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewi Masyitoh itu memiliki 2 putra laki-laki dan seorang suami. Setelah itu Raja Fir'aun memanggil ke hadapannya dengan maksud ingin membujuk dan mempengaruhi agar Masyitoh dan suaminya berkenan meninggalkan agamanya. Namun Masyitoh dan suaminya tetap tidak mau murtad. Fir'aun kemudian berkata, kalau begitu saya akan benar-benar menghukum mati kalian berdua. Dewi Masyitoh menjawabnya, silahkan, saya hanya meminta yang terbaik dari Baginda Raja. Apabila kami semua jadi dibunuh, saya berharap agar ditempatkan dalam satu tempat yang sama dan dikubur dalam satu kuburan yang sama pula. Fir'aun membalasnya, ini jadi hakmu, saya akan melaksanakannya. Raja Fir'aun lalu memberi perintah agar segera menyiapkan hincing dembogo, yaitu penggorengan yang terbuat dari tembaga yang sangat besar, dan diisi dengan minyak zaitun pun dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya Raja Fir'aun memerintahkan agar Masyitoh beserta putra-putrinya segera dimasukkan ke dalam tempat penggorengan tersebut. Tidak lama kemudian, mereka semua dimasukkan satu persatu hingga putranya yang masih bayi, yang baru berumur 8 bulan. Saat itu hati Dewi Masyitoh sempat ragu-ragu, imannya goyah. Lantas bayi yang masih menyusu itu berkata, wahai ibuku, bersedialah ibu untuk segera mencelupkan diri. Janganlah maju mundur, karena sesungguhnya ibu itu memegang teguh sebuah kebenaran. Selanjutnya, Masyitoh beserta putra-putrinya dimasukkan ke dalam tempat penggorengan yang mendidih tersebut. Perawi hadis berkata, bayi yang sudah sanggup berbicara semenjak ia berada di dalam ayunan itu ada 4. Pertama, bayinya Dewi Masyitoh. Kedua, bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Ketiga, bayi saksinya Jurej. Dan yang keempat, bayi Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Lantas Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanan berikutnya, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya sendiri dengan palu godam hingga kepalanya pecah. Tidak lama kemudian, kepala tersebut kembali utuh seperti sedia kala. Kemudian, orang-orang tersebut kembali memukulinya lagi dengan tiada henti-hentinya. Kanjeng Nabi bertanya, Jibril, siapa orang-orang tersebut? Jibril menjawab, mereka adalah gambaran dari orang-orang yang berat dan bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat maktubah, sholat yang diperdukan. Setelah itu, Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya hingga bertemu dengan sekelompok orang yang semuanya setengah telanjang, hanya bercawat, sekedar menutupi kemaluannya saja, yang digembalakan seperti unta dan kambing. Orang-orang tersebut memakan tumbuh-tumbuhan yang berduri, zakum, bara, dan batu neraka jahanam. Kanjeng Nabi bertanya, siapakah orang-orang tersebut ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah contoh dari sebagian umat baginda Rasul yang sudah waktunya mengeluarkan zakat, namun enggan mengeluarkan zakat tersebut. Yang seperti itu bukanlah Allah yang menyengsarakannya, namun akibat dari perbuatannya sendiri yang menyengsarakannya. Lantas, Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya kembali. Kemudian, bertemulah beliau dengan sekelompok orang yang jumlahnya sangatlah banyak. Mereka menunggu daging matang yang masih segar, yang berada di dalam kuali atau cawan besar, dan daging lain yang masih mentah serta busuk. Anehnya, orang-orang tersebut memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang matang lagi enak. Kanjeng Nabi berkata, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah contohnya orang laki-laki dari umat baginda Rasul yang sudah memiliki istri yang halal dan bagus, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan wanita lain yang tidak halal serta buruk, hingga lelaki tersebut menidurinya sampai pagi tiba.
serta contohnya seorang wanita yang sudah mempunyai suami halal dan baik namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan lelaki lain yang buruk serta tidur bersama lelaki tersebut hingga pagi tiba. Kanjeng Nabi meneruskan kembali perjalanannya, lantas bertemu dengan sebatang pohon yang penuh dengan duri, melintang di tengah-tengah jalan, hendak menyobek baju dan menyakiti sekujur tubuh orang-orang yang lewat di tempat itu. Kanjeng Nabi bertanya, maksudnya apa semua ini wahai Jibril? Jibril menjawab, semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang senang duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka kerap membuat usil kepada orang-orang yang hendak melintas di depannya, sementara orang yang melintas tadi hendak melakukan perbuatan baik dan mulia. Kemudian mereka Jibril membaca sebuah ayat, dan janganlah kamu sekalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 86. Selanjutnya, Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya hingga bertemu dengan orang-orang yang berenang di sungai darah yang dilempari bebatuan. Kanjeng Nabi bertanya, apa artinya semua ini wahai Jibril? Jibril menjawab, semua itu merupakan sebagian contoh dari orang-orang yang kerap memakan harta riba. Setelah itu, Kanjeng Nabi berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Beliau kemudian bertemu dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, yang mengikat kayu tersebut dalam satu ikatan yang besar. Mereka tidak kuat memanggul kayu-kayu tersebut, namun justru malah ditambahi beban kayu lagi. Kanjeng Nabi berkata, apakah maksud semua itu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, semua itu adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang sudah banyak menerima tanggung jawab dan amanah dari sesamanya. Mereka sudah tidak mampu lagi melaksanakan tanggungan dan amanah tersebut, namun masih berkenan menerima, bahkan masih mencari-cari tanggungan dan amanah lagi. Seperti hutang sebelum dibayar, namun sudah hutang lagi dan hutang lagi. Kemudian Kanjeng Nabi berangkat lagi dan bertemu dengan sekelompok orang yang saling mengguntingi lisan dan bibirnya sendiri-sendiri dengan menggunakan gunting besi. Setiap kali digunting, lisan dan bibirnya terputus. Setelah itu kembali utuh seperti semula. Begitu seterusnya. Kanjeng Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah ahli fitnah, suka memfitnah dan merupakan sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang ahli nasihat. Ahli memberi pembelajaran kepada orang banyak, suka mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan, namun dirinya sendiri tidak pernah mengerjakannya. Tindakan menasihatinya hanya berorientasi pada harta, tahta, kedudukan, dan suka dimuliakan. Setelah itu, Kanjeng Nabi berjumpa dengan sekelompok kaum yang mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri-sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga yang sangat tajam. Kanjeng Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah sebagian contoh dari orang-orang yang suka memakan daging manusia atau kanibal. Artinya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli mengumpat, senang menyebarluaskan aib orang lain, senang membuat nama baik orang lain menjadi tercemar. Kanjeng Nabi berangkat meneruskan perjalanannya kembali, lantas berjumpa sebuah lubang yang sangat kecil. Dari dalamnya keluar sapi yang sangat besar. Sapi tersebut berusaha ingin masuk ke dalam lubang yang sangat kecil itu lagi, namun tidak bisa masuk kembali. Kanjeng Nabi bertanya, apa maksud dari semua itu wahai Jibril? Jibril menjawab, semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang salah berbicara. Mereka sudah terlanjur berbicara, sedangkan ucapan yang diutarakan tadi adalah ucapan yang bersifat penting, rahasia, berbahaya, merusak di dunia dan akhirat. Namun pada akhirnya mereka menyesali semua ucapannya tadi. Tentu saja ucapan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dan ketika perjalanan Isra Mi'raj tersebut, Kanjeng Nabi tiba-tiba dipanggil-panggil oleh seseorang dari arah kanan. Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar, saya hendak bertanya sesuatu kepadamu. Namun Kanjeng Nabi tidak menolehkan kepalanya sedikit pun dan enggan menjawab seruan orang tersebut. Kanjeng Nabi bertanya, siapa dia wahai Jibril?
Jibril menjawab, itu adalah seruan dari orang Yahudi. Ingatlah, seumpama baginda Rasul tadi berkenan menjawab seruan itu, sudah barang tentu umat baginda Rasul akan menjadi Yahudi semuanya. Lantas, Kanjeng Nabi berangkat lagi. Tiba-tiba, beliau dipanggil-panggil seseorang dari arah kiri. Wahai Muhammad, saya meminta kamu untuk berhenti sejenak dan menunggu saya. Saya ingin bertanya sesuatu hal kepadamu. Namun Kanjeng Nabi tidak menghiraukannya. Kanjeng Nabi berkata, siapa lagi itu ya Jibril? Jibril menjawab, itu adalah seruan yang berasal dari orang Nasrani. Ingatlah, seumpama baginda Rasul menjawab panggilan orang tersebut, tentu umat baginda Rasul akan menjadi Nasrani semuanya. Selanjutnya, Kanjeng Nabi berangkat lagi. Tiba-tiba, beliau berjumpa dengan seorang wanita yang kedua lengannya terbuka. Dia memakai perhiasan yang serba indah. Dia kemudian memanggil-manggil, wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar saja. Saya hendak bertanya kepadamu tentang suatu hal. Namun Kanjeng Nabi enggan berhenti, tidak menoleh dan tidak menghiraukannya. Kanjeng Nabi berkata, siapa wanita tersebut ya Jibril? Jibril menjawab, itulah dunia. Seumpama baginda Rasul tadi menjawabnya, sudah barang tentu seluruh umat baginda Rasul akan memilih kehidupan dunia dan enggan memperhatikan kehidupan akhirat. Dikisahkan dalam sebuah syair, ingatlah bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah tempat bersinggah bagi seseorang, menetap di kala malam, dan ketika pagi tiba, ia akan segera pergi lagi. Kemudian, Kanjeng Nabi berangkat untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan orang tua di tepi jalan. Dia memanggil-manggil, wahai Muhammad, kemarilah sebentar. Jibril berkata, bergegaslah dalam melangkah ya Rasulullah. Lantas Kanjeng Nabi bertanya, siapakah orang tua tersebut ya Jibril? Jibril menjawab, dia adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tiada lain adalah iblis. Dia berusaha untuk menggoda baginda Rasul agar berkenan mengikuti perbuatannya. Kanjeng Nabi mengayunkan kakinya kembali, tiba-tiba berjumpa dengan seorang wanita yang sudah lanjut usia. Wanita tersebut berada di tepi jalan. Dia memanggil-manggil kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, saya mohon kepadamu agar kamu berkenan untuk berhenti sejenak. Hamba hendak bertanya kepadamu. Kanjeng Nabi tidak menolehnya dan bahkan tidak menghiraukannya. Lantas Kanjeng Nabi berkata, siapa dia wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah sedikit gambaran dari alam dunia yang usianya sudah sangat tua renta, sudah sangat dekat dengan datangnya hari kiamat. Setelah itu, Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Beliau masuk lewat pintu gerbang Al-Yamani atau kanan. Lantas Kanjeng Nabi turun dari buruk dan mengikat buruk tersebut di dekat Masjidil Aqsa, di mana tempat itu adalah tempat yang dahulu pernah dijadikan oleh para nabi untuk mengikat buruknya. Menurut salah satu riwayat, malaikat Jibril mendekati sebuah batu yang sangat besar. Batu tersebut kemudian dilubangi oleh malaikat Jibril dan buruk pun akhirnya diikat di batu tersebut. Lantas Kanjeng Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa melalui pintu yang dicondongi matahari dan rembulan ketika baru terbit. Selanjutnya Kanjeng Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat berjamaah dengan malaikat Jibril. Tidak lama kemudian berkumpullah para nabi. Kanjeng Nabi melihat dan memperhatikan para nabi tersebut. Sebagian ada yang masih berdiri, ada yang ruku, ada pula yang sujud. Lantas ada yang berazan dan dilanjutkan iqamah. Para nabi itu berdiri dan berbaris, semuanya hingga menjadi beberapa saf. Semuanya menunggu siapa yang akan menjadi imam sholat jamaah saat itu. Kemudian malaikat Jibril memegang tangan Kanjeng Nabi dan menariknya ke depan untuk menjadi imam. Selanjutnya Kanjeng Nabi pun menjadi imam dari para nabi untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Menurut riwayat Imam Ka'ab, malaikat Jibril yang berazan, lantas seluruh malaikat pun berbondong-bondong turun dari langit, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh nabi dan rasul. Selanjutnya Kanjeng Nabi menjadi imam sholat dari seluruh malaikat, nabi dan rasul. Setelah salam, Jibril bertanya, wahai Muhammad, tahukah kamu siapa orang-orang yang sholat di belakangmu tadi? Kanjeng Nabi berkata, saya tidak tahu.
Jibril menimpali, semuanya tadi adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas para nabi dan rasul tersebut saling memuji Allah dengan pujian-pujian yang bagus. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, kamu sekalian saling memuji-muji kepada Tuhanmu, dan saya juga akan memuja dan memuji-muji kepada Tuhan saya. Selanjutnya, Kanjeng Nabi bergegas mengucap puji-pujian. Segala puji itu hanya milik Allah, Zat yang telah mengutusku sebagai rahmat bagi seluruh alam dan kepada manusia dengan memberi kebahagiaan surga bagi orang yang patuh dan taat, dan menakut-nakuti dengan neraka bagi orang yang durhaka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepadaku yang di dalamnya itu terdapat keterangan-keterangan tentang seluruh hal, dan telah menjadikan umatku lebih bagus dari seluruh umat terdahulu yang dilahirkan untuk manusia yang lain, dan telah dijadikan umatku menjadi umat yang tengah-tengah, sedengan dan pilihan, dan telah dijadikan umatku sebagai umat yang pertama dalam permulaan mentakdirkan makhluk dan wujud umat yang terakhir. Dan Allah telah melapangkan dada dan hatiku serta mengampuni segala dosaku, dan telah mengangkat derajat serta namaku, dan yang telah menjadikanku nabi yang paling awal dan paling akhir. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sebab perkataan Kanjeng Nabi tersebut, Kanjeng Nabi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kemuliaan seluruh nabi dan rasul. Saat itu Kanjeng Nabi merasakan rasa haus yang begitu dahsyat. Kemudian Jibril datang dengan membawa segelas arak dan segelas susu. Lantas Kanjeng Nabi mengambil dan memilih susu. Jibril berkata, baginda Rasul telah memilih fitrah agama Islam. Seumpama baginda Rasul memilih arak, sudah dapat dipastikan bahwa umat baginda Rasul akan banyak yang bersifat durhaka dan tidak ada yang menaati baginda Rasul kecuali hanya sedikit saja. Menurut riwayat lain, sesungguhnya gelas yang telah dihidangkan itu ada 3. Adapun gelas yang nomor ketiga tersebut berisi air putih. Jibril berkata, seumpama baginda Rasul tadi meminum air putih, sudah barang tentu umat baginda Rasul akan mati tenggelam dalam kemaksiatan. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, gelas yang nomor 3 tersebut adalah madu yang merupakan pengganti dari air putih. Dan sesungguhnya Kanjeng Nabi juga melihat dan memperhatikan beberapa bidadari yang berada di sebelah kiri batu besar. Setelah itu beliau bersalam, dan bidadari-bidadari itu pun menjawab salam beliau. Selanjutnya Kanjeng Nabi bertanya kepada para bidadari tersebut. Bidadari menjawabnya dengan perangai wajah yang berseri-seri dan membahagiakan pandangan. Kanjeng Nabi lantas disediakan tangga, sebuah alat untuk naiknya roh-roh manusia yang beriman. Tangga tersebut sangatlah bagus dan indah yang tiada bandingnya. Satu tangga terbuat dari perak dan satu tangga yang lain terbuat dari emas. Tangga tersebut berasal dari surga Firdaus. Tangga tersebut disemprot dengan lu'lu' atau mutiara. Di sebelah kanan tangga ada malaikat, begitu pula di sebelah kirinya juga terdapat malaikat. Lantas Kanjeng Nabi naik tangga bersamaan dengan malaikat Jibril hingga keduanya tiba di sebuah pintu dari beberapa pintu langit dunia yang disebut dengan Babul Hafazah. Di pintu tersebut terdapat penjaganya yang bernama malaikat Ismail. Beliau yang diperintahkan sebagai penjaga langit dunia yang bertempat di angkasa. Selama-lamanya malaikat Ismail tidak pernah naik ke langit atasnya, dan beliau juga tidak akan pernah turun ke bumi kecuali ketika hari wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun jumlah pengawal malaikat Ismail adalah 70.000 malaikat, dan setiap satu orang malaikat ditemani 70.000 malaikat. Selanjutnya, malaikat Jibril mengetuk pintu langit, dan ditanyalah malaikat Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapa kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ditanya lagi, sudah diutus oleh Allahkah kamu untuk datang kemari? Jibril menjawab, ya sudah.
Baru kemudian dipersilahkan, silahkan masuk, selamat datang. Saya bersyukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab saya dapat bertatap muka dengan baginda Rasul dan menjadi bagian dari keluarga baginda Rasul. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saudara-saudara yang seiman dan para da'i wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sebagus-bagusnya saudara seiman, wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Lantas pintu langit pun segera dibuka. Tatkala keduanya masuk, tiba-tiba di tempat tersebut berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu bapa dari seluruh umat manusia. Adapun keberadaannya masih tetap sama seperti ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kulitnya tetap putih kemerah-merahan dan bercahaya. Tinggi badannya kira-kira 60 ziro atau kurang lebih 29 meter. Lebar dadanya kurang lebih 7 ziro atau kurang lebih 3 meter. Didatangkan kepada Nabi Adam alaihissalam arwahnya para nabi dan keturunannya yang beriman. Lantas Nabi Adam berkata, roh suci dan sukma yang bagus, sama-sama masuklah kalian semua di dalam surga Firdaus atau Illiyin. Lantas didatangkan lagi kepada Nabi Adam alaihissalam roh-roh keturunannya yang sama-sama kafir, dan Nabi Adam alaihissalam pun berkata, roh-roh yang busuk dan sukma yang durhaka, sama-sama masuklah kalian semua di dalam neraka Sijjin. Dan Nabi Adam alaihissalam melihat dari arah kanannya ada bayang-bayang gerombolan-gerombolan nyawa hitam dan pintu. Dan dari pintu tersebut keluarlah aroma yang sangat semerbak harum. Dan dari arah kiri Nabi Adam alaihissalam melihat bayang-bayang dan pintu. Dari pintu tersebut keluarlah aroma yang sangat busuk dan menyengat. Ketika Nabi Adam alaihissalam menoleh ke arah kanan, dirinya bangga dan bergembira, dan ketika menoleh ke kiri, dirinya sedih dan menangis. Lantas Kanjeng Nabi bersalam kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam pun menjawab salam beliau. Nabi Adam alaihissalam lantas berkata, selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Lantas Kanjeng Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Jibril menjawab, beliau adalah bapa moyang baginda Rasul, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adapun bayang-bayang hitam itu adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sementara itu, gerombolan-gerombolan hitam sisi kanan adalah ahli surga, dan yang sisi kiri adalah ahli neraka. Apabila Nabi Adam alaihissalam melihat ke sisi kanan, beliau bangga dan bahagia hatinya, dan apabila melihat ke sisi kiri, Nabi Adam alaihissalam menangis dan bersedih hati. Pintu sebelah kanan adalah pintu surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat anak keturunannya sama-sama masuk surga, hatinya bangga dan berbahagia. Adapun pintu sebelah kiri adalah pintu neraka. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat anak keturunannya sama-sama masuk neraka, hatinya menangis dan bersedih. Lantas, Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali yang tidak jauh dari tempat tadi, dan bertemulah beliau dengan orang-orang yang senang memakan harta riba dan harta benda anak yatim. Beliau juga bertemu dengan orang-orang yang gemar berzina dan sebagainya. Keberadaan mereka sangat menyedihkan dan mengenaskan, seperti fenomena terdahulu, justru malah lebih menyedihkan. Lalu Kanjeng Nabi naik kembali ke langit yang kedua. Jibril mengetuk pintu langit dan meminta izin untuk masuk. Penjaga langit bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas penjaga langit bertanya kembali, bersama siapa kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ditanyalah sekali lagi, sudah diutus oleh Allahkah kamu untuk datang kemari? Jibril menjawab, iya, sudah. Baru kemudian dipersilahkan, silahkan masuk, selamat datang. Aduh, saya rasa saya mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab saya dapat bertatap muka dengan baginda Rasul dan menjalin persaudaraan. Semoga baginda Rasul dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saudara-saudara yang seiman dan para da'i wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sebagus-bagusnya saudara seiman, wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagus-bagusnya orang yang datang.
Kemudian pintu langit pun segera dibuka. Ketika keduanya telah masuk, tiba-tiba mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria, yang keduanya hampir serupa pakaian dan rambutnya karena ibunya Nabi Yahya masih bersaudara dengan Dewi Maryam. Keduanya ditemani oleh sekelompok kaumnya. Nabi Isa itu berperawakan standar, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya panjang, kelihatan seperti orang yang baru saja mandi, wajahnya serupa dengan Yarwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kanjeng Nabi lantas berucap salam kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya menjawab salam tersebut dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Keduanya pun mendoakan Kanjeng Nabi dengan doa yang bagus. Lantas, Kanjeng Nabi dan Malaikat Jibril naik ke langit yang ketiga. Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit. Penjaga pintu langit pun bertanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Lantas ditanya kembali, "Bersama siapa kamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad." Dan ditanyalah sekali lagi, "Sudah diutus oleh Allahkah kamu untuk datang kemari?" Jibril menjawab, "Ya, sudah." Baru kemudian dipersilahkan, "Silahkan masuk, selamat datang. Sungguh saya telah mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab saya dapat berjumpa dengan baginda Rasul dan menjalin persaudaraan dengan baginda Rasul. Semoga baginda Rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara yang seiman, dan para da'i wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah semulia-mulianya saudara seiman, khalifah, dan sebagus-bagusnya orang yang datang." Kemudian pintu langit pun segera dibuka. Ketika keduanya telah masuk, tiba-tiba mereka berdua berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang ditemani oleh sebagian umatnya. Kanjeng Nabi bersalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas Nabi Yusuf alaihissalam menjawab salam tersebut, dan berkatalah Nabi Yusuf alaihissalam, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Nabi Yusuf pun mendoakan Kanjeng Nabi dengan doa yang luhur. Ketampanan Nabi Yusuf menyamai setengah dari ketampanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menurut salah satu riwayat, Nabi Yusuf itu dianugerahi raut wajah yang indah, melebihi keindahan wajah seluruh umat manusia. Wajahnya laksana bulan purnama yang sinar terangnya melebihi terang sinar semua bintang. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah saudara baginda Rasul, namanya Nabi Yusuf alaihissalam." Lalu Kanjeng Nabi dan Malaikat Jibril naik lagi ke langit yang keempat, dan Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya. Penjaga langit bertanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Lantas ditanya kembali, "Bersama siapa kamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad." Dan ditanyalah sekali lagi, "Sudah diutus oleh Allahkah kamu untuk datang kemari?" Jibril menjawab, "Ya, sudah." Penjaga langit lantas berucap, "Silahkan masuk, selamat datang. Semoga kalian berdua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh saudara yang seiman dan para da'i wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah semulia-mulianya saudara seiman, khalifah, dan sebagus-bagusnya orang yang datang." Pintu langit lalu dibukakan. Setelah itu mereka berdua masuk. Tiba-tiba Kanjeng Nabi dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang tinggi dan mulia. Kanjeng Nabi bersalam, dan dijawablah salam tersebut oleh Nabi Idris alaihissalam. Beliau berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang solih dan Nabi yang solih." Lantas Nabi Idris mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad dengan doa yang luhur. Kemudian Kanjeng Nabi dan Malaikat Jibril naik lagi ke langit yang kelima. Jibril lalu meminta izin untuk dibukakan pintunya. Penjaga langit pun bertanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Lantas ditanya kembali, "Bersama siapa kamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad." Dan ditanyalah sekali lagi, "Sudah diutuskah kalian oleh Allah untuk datang ke tempat ini?"
Jibril menjawab, ya sudah. Penjaga langit lantas berucap, silahkan masuk, selamat datang. Semoga kalian berdua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh saudara yang seiman dan para da'i, wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah semulia-mulianya saudara seiman, khalifah, dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Setelah itu, pintu langit pun dibuka. Kemudian, Kanjeng Nabi dan Malaikat Jibril masuk. Tiba-tiba mereka berdua berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam yang rambut dan jenggotnya sebagian putih dan sebagian hitam. Jenggot tersebut menjuntai ke bawah sepanjang pusar. Sebab sangat panjangnya Nabi Harun dikerumuni oleh kaum Bani Israel. Saat itu, Nabi Harun bercerita kepada kaum tersebut. Kanjeng Nabi bersalam dan dijawab. Lantas Nabi Harun berucap, selamat datang wahai saudaraku yang solih dan Nabi yang solih. Kemudian Nabi Harun mendoakan Kanjeng Nabi dengan doa yang baik. Kanjeng Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, siapakah dia ya Jibril? Jibril menjawab, dia adalah seorang lelaki yang sangat dicintai oleh kaumnya, namanya Nabi Harun bin Imran. Selanjutnya, Kanjeng Nabi dan Malaikat Jibril naik ke langit yang ke-6. Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit tersebut. Penjaga pintu langit bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapa kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ditanyalah sekali lagi, sudah diutus oleh Allahkah kamu untuk datang kemari? Jibril menjawab, ya, sudah. Penjaga pintu langit lantas berucap, silahkan masuk, selamat datang. Semoga kalian berdua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh saudara yang seiman dan para da'i, wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah semulia-mulianya saudara seiman, khalifah, dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Kemudian pintu langit pun dibuka. Setelah itu mereka berdua masuk. Lantas Kanjeng Nabi bertemu dengan beberapa nabi yang saling diiringi oleh para kaumnya. Namun hanya sedikit. Kanjeng Nabi juga berjumpa dengan nabi-nabi yang kaumnya banyak, dan bertemu juga dengan nabi-nabi yang tidak berpengikut. Kemudian Kanjeng Nabi berjumpa dengan serombongan orang yang sangat banyak yang memenuhi segala penjuru. Kanjeng Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Namun saya harap baginda Rasul untuk mengangkat kepala. Tiba-tiba Kanjeng Nabi melihat serombongan orang yang juga berjumlah sangat banyak yang memenuhi segala penjuru. Jibril berkata, mereka semua adalah umatmu wahai baginda Rasul. Adapun selain iring-iringan tersebut, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Semoga kita masuk dalam golongan tersebut. Setelah Kanjeng Nabi dan Malaikat Jibril masuk, tiba-tiba mereka berdua bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Nabi Musa itu seorang lelaki yang berkulit putih kemerah-merahan, tinggi badannya seperti orang Sanua, banyak tebal bulunya. Apabila memakai baju rangkap dua, sungguh akan robek tertembus bulu tersebut. Lantas Kanjeng Nabi bersalam dan salam tersebut dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berucap, selamat datang wahai saudaraku yang solih dan Nabi yang solih. Nabi Musa alaihissalam juga berdoa untuk Kanjeng Nabi dengan doa yang luhur. Nabi Musa berkata, semua orang sama-sama berpikiran bahwa saya adalah orang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Muhammad. Namun sesungguhnya Muhammadlah yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada saya. Ketika Kanjeng Nabi melewati Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menangis. Beliau ditanya oleh orang-orang banyak, ada apa kok menangis wahai Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, saya menangis sebab Muhammad diutus sesudah saya, namun umatnya sangat banyak yang masuk surga daripada umat saya. Kaum Bani Israel sama-sama berpendapat bahwa sayalah yang paling mulia di antara seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah. Namun sesungguhnya Muhammadlah yang lahir sesudah saya yang termulia, sementara saya telah hidup di alam akhirat. Seumpama hanya Muhammad sendirian, saya tidak apa-apa. Namun ini berbeda, Muhammad bersama-sama dengan umatnya, tentu saja saya menjadi iri dengannya.
Lalu Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik kembali ke langit yang ketujuh. Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit tersebut. Penjaga pintu langit bertanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Lantas ditanya kembali, "Bersama siapa kamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad." Dan ditanyalah sekali lagi, "Sudah diutus oleh Allahkah kamu untuk datang kemari?" Jibril menjawab, "Ya, sudah." Penjaga langit lantas berucap, "Silakan masuk, selamat datang. Semoga kalian berdua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh saudara yang seiman dan para dai yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah semulia-mulianya saudara seiman, khalifah, dan sebagus-bagusnya orang yang datang." Kemudian pintu langit pun terbuka. Ketika keduanya telah masuk, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil yang duduk di sebuah kursi yang terbuat dari emas di depan pintu surga. Beliau menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Saat itu Nabi Ibrahim sedang didampingi oleh sekelompok kaumnya. Lantas Kanjeng Nabi berucap salam, dan dijawablah salam tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Selamat datang wahai anakku dan Nabi yang sholih." Lantas Nabi Ibrahim berpesan, "Perintahkanlah kepada umatmu agar memperbanyak tanaman dan perhiasan surga, karena sesungguhnya tanah surga itu sangatlah bagus, subur, dan luas." Kanjeng Nabi bertanya, "Apa tanaman surga tersebut?" Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, yaitu "La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Menurut salah satu riwayat diterangkan bahwa, "Tolong sampaikan salam saya kepada umatmu dan ceritakanlah bahwa surga itu tanahnya bagus, sangat subur, tawar dan segar airnya. Adapun sesungguhnya tanaman surga tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Orang-orang yang berada di sebelah kiri dan kanan Nabi Ibrahim, yaitu kaumnya, semuanya duduk dalam satu kelompok. Wajahnya putih bening seperti kertas. Sekelompok lain ada kotoran noda hitam kulitnya. Lantas kaum yang terdapat kotoran di kulitnya sama-sama berdiri, kemudian masuk dan mandi di sebuah sungai. Selanjutnya sama-sama keluar sebab telah bersih kotorannya. Setelah itu masuk dan mandi kembali di sebuah sungai yang lain, kemudian keluar dan telah bersih kotoran noda-noda hitamnya. Lantas masuk dan mandi kembali sampai 3 kali di sungai yang lain lagi. Sesudah itu sama-sama keluar sebab telah bersih seluruh kotoran noda hitamnya, sehingga kulit dan wajahnya putih bening sama seperti teman-temannya yang lain. Lantas semuanya sama-sama duduk berkumpul bersama teman-teman yang berkulit dan berwajah putih bening tadi. Kanjeng Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa kelompok orang-orang yang berkulit dan berwajah putih bening tersebut? Dan siapa golongan yang kulit dan wajahnya terdapat kotoran noda hitam itu? Dan sungai apa yang dijadikan tempat mandi tadi?" Jibril menjawab, "Kelompok orang-orang yang kulit dan wajahnya putih bening itu adalah orang-orang yang imannya tidak tercampur dengan dosa maksiat, sedangkan kelompok orang yang kulit dan wajahnya terdapat kotoran dan noda hitam adalah orang-orang yang beramal solih, namun juga mengerjakan perbuatan dosa maksiat. Lantas mereka sama-sama bertobat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya. Adapun sungai tersebut adalah yang pertama sungai rahmatullah, yang kedua sungai nikmatullah, dan yang ketiga adalah sungai saqahum rabbuhum syaraban tahura, yang artinya sungai tempat kalian semua dianugerahi minum-minuman yang sangat segar dan bening juga bersih. Dan dijelaskan oleh malaikat Jibril, "Itulah tempatmu dan tempat umatmu ya Rasulullah." Di tempat tersebut tiba-tiba Kanjeng Nabi berjumpa dengan umat beliau. Umat tersebut terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama memakai pakaian putih seperti kertas, sedangkan golongan yang kedua memakai pakaian kusam. Kanjeng Nabi lantas masuk ke Baitul Ma'mur. Beliau masuk bersama-sama dengan golongan yang memakai pakaian putih, dan golongan yang memakai pakaian kusam dilarang masuk mengikutinya.
Kemudian Kanjeng Nabi mengerjakan sholat di Baitul Ma'mur bersama-sama dengan orang-orang mukmin. Di situ Baitul Ma'mur tersebut ternyata dalam setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali keluar lagi hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya Baitul Ma'mur tersebut tegak lurus dengan Ka'bah. Seumpama sebuah batu dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, maka akan terjatuh tepat di Ka'bah. Apabila sudah masuk Baitul Ma'mur, maka tidak akan keluar lagi. Tepat di Baitul Ma'mur tersebut merupakan akhir dari perjalanan para malaikat. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, dalam Baitul Ma'mur itu Kanjeng Nabi dihidangi 3 gelas minuman. Lantas Kanjeng Nabi memilih dan mengambil gelas yang berisi susu. Tindakan Kanjeng Nabi tersebut dibenarkan oleh malaikat Jibril dengan ungkapan, susu tersebut merupakan tanda dari agama Islam, itu fitrah yang akan baginda Rasul dan umat baginda Rasul peluk. Kemudian Kanjeng Nabi dibawa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di tempat itulah akhir dari semua amal manusia naik dari bumi lalu berhenti. Di Sidratul Muntaha tersebut takdir-takdir diturunkan dari ketinggian dan berhenti. Sidratul Muntaha adalah sebatang pohon besar. Dari tunasnya mengalir beberapa sungai yang airnya sangat bening dan tidak pernah berubah, baik bentuk maupun rasanya. Di situ juga mengalir sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Ada juga sungai Arab yang sangat segar menurut orang-orang yang meminum, dan sungai madu yang sangat bersih bening. Atap Sidratul Muntaha itu jika ditelusuri seseorang yang naik kendaraan membutuhkan waktu 70 tahun, namun belum juga sampai. Adapun buahnya Sidratul Muntaha itu sebesar kendi-kendi Tanah Hajar, sebuah desa yang dekat dengan Madinah. Sementara daunnya selebar telinga gajah. Satu daun saja sudah mampu menutupi seluruh umat yang ada. Menurut salah satu riwayat diterangkan, selembar daun tersebut dapat menutupi seluruh makhluk. Tiap-tiap satu daun terdapat satu malaikat. Daun itu warnanya bermacam-macam yang tidak dapat dimengerti warna apa saja itu. Ketika ada suatu perkara yang menutupinya, sebab perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas berubah menjadi intan, baiduri, yakut, dan jabarijat. Tidak ada seorang pun yang sanggup memberi sifat dan menggambarkan keadaan Sidratul Muntaha. Dalam setiap daun terdapat belalang emas. Dari tunas pohon Sidratul Muntaha tersebut mengalir 4 sungai yang masuk ke surga. Adapun yang 2 mengalir keluar ke bumi, 2 yang terlihat dan 2 tidak terlihat. Kanjeng Nabi bertanya, sungai apakah itu ya Jibril? Jibril berkata, 2 sungai yang tidak terlihat itu mengalir ke dalam surga. Adapun 2 sungai yang terlihat itu adalah sungai Nil di Mesir dan sungai Efrat di Irak. Menurut salah satu riwayat dijelaskan, di dalam Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi sempat melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Tiap-tiap sayap tersebut sanggup menutupi jagat raya. Dan dari tiap-tiap sayapnya malaikat Jibril itu bertaburan intan dan yakut. Dari mana asalnya? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Kanjeng Nabi berjalan menelusuri tepi telaga Kautsar hingga masuk ke dalam surga. Tiba-tiba Kanjeng Nabi di dalam surga melihat beberapa hal yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Kanjeng Nabi kemudian melihat sebuah tulisan di pintu surga, memberi sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, dan memberi hutang orang yang membutuhkan itu pahalanya 18 kali lipat. Lantas Kanjeng Nabi pun bertanya, Jibril, bagaimana bisa orang yang memberi hutang itu lebih utama daripada sedekah? Lalu Jibril menjawab, sebab orang yang meminta-minta itu masih memiliki kelebihan sesuatu, sedangkan orang yang berhutang itu tidak akan berani berhutang kecuali membutuhkan. Kanjeng Nabi kemudian berjalan-jalan di surga. Tiba-tiba saja beliau berjumpa dengan sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya, dan sungai khamar yang sangat lezat menurut orang-orang yang minum, dan sungai madu yang sangat bening. Di dalam surga bertaburan rumah-rumah kecil yang terbuat dari lu'lu atau mutiara, dan beberapa buah delima yang besarnya sebesar timba-timba.
Menurut salah satu riwayat diterangkan, di dalam surga terdapat buah delima yang besarnya sebesar kulit unta yang ada muatannya, dan burung-burung surga itu sebesar unta Khurasan yang memiliki 2 punuk atau punggung. Sahabat Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, apakah dagingnya nikmat?" Kanjeng Nabi berkata, "Saya pernah makan daging burung itu. Sungguh dagingnya benar-benar nikmat, melebihi kenikmatan seluruh daging yang pernah aku rasakan. Dan saya berharap kamu bisa makan daging burung tersebut." Lalu kanjeng Nabi melihat telaga Kautsar yang di 2 tepinya terdapat rumah-rumahan kecil yang terbuat dari mutiara yang dilubangi, tanahnya berbau harum seperti minyak misik. Lantas kanjeng Nabi diperlihatkan batu dan besi di neraka. Di situ tempat kemurkaan, kutukan, dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama batu dan besi dilemparkan ke dalam neraka, tentu akan hancur, binasa, dan meleleh. Di dalam neraka tiba-tiba ada sekelompok orang atau umat yang semuanya memakan bangkai. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa mereka ya Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang pekerjaannya suka memakan daging manusia." Artinya orang-orang yang gemar mengumpat. Di situ, kanjeng Nabi melihat malaikat Malik penjaga neraka. Wajahnya selalu terlihat sadis dan memancarkan aura kemarahan yang sangat membara. Kanjeng Nabi mengawali berucap salam kepada malaikat Malik, lalu pintu neraka ditutup untuk menghormati kanjeng Nabi. Lantas, kanjeng Nabi dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi diselimuti kabut yang menyerupai mendung yang warnanya beraneka ragam, dan Jibril pun berhenti di sini. Kanjeng Nabi lalu dibawa naik ke Mustawa. Di tempat tersebut, beliau mendengar pergerakan kolam-kolam. Di situ, beliau juga melihat seorang lelaki yang diliputi oleh Nurul Arsy. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa dia? Apakah seorang malaikat?" Lalu dijawab, "Bukan." Kanjeng Nabi bertanya lagi, "Apakah seorang nabi?" Dijawab kembali, "Bukan." Kanjeng Nabi bertanya lagi, "Lantas siapakah dia?" Dan dijawablah, "Dia adalah seorang lelaki yang semasa hidup di dunia lisannya selalu basah sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya selalu terikat erat sambung berpikir berangan-angan dengan masjid, serta tidak pernah memusuhi, tidak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya." Dalam riwayat lain dikatakan, kanjeng Nabi diselimuti kabut yang menyerupai mendung yang warnanya beraneka ragam itu setelah di Mustawa, dan Jibril pun berhenti di sini. Lalu kanjeng Nabi berkata, "Apakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah kedudukanku. Jika aku melewatinya, niscaya aku terbakar." Lalu kanjeng Nabi pun naik ke Aras dan Rafraf. Lantas, kanjeng Nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan jarak 2 tombak, tanpa sebuah arah dan batasan, sehingga tidak dapat digambarkan. Beliau lalu bersujud. Allah pun berfirman kepada kanjeng Nabi ketika beliau sedang bersujud, "Wahai Muhammad." Kanjeng Nabi menjawab, "Ya wahai Tuhanku." Allah berfirman, "Apa yang kamu kehendaki dariku?" Kanjeng Nabi berkata, "Sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil dan juga memberinya kerajaan yang agung. Engkau telah berkalam kepada Nabi Musa alaihissalam dan menganugerahi Nabi Daud alaihissalam kerajaan yang agung, meluluhkan besi baginya, juga memberi kuasa Nabi Daud untuk menguasai gunung. Dan engkau telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang agung, dapat menguasai jin, manusia, setan, dan angin. Engkau juga telah menganugerahkan sebuah kerajaan yang tidak pernah diberikan setelah Nabi Sulaiman. Engkau juga mengajari Nabi Isa alaihissalam kitab Taurat dan Injil, juga memberikan kemampuan dapat menyembuhkan orang buta, bisu, dan belang, atau kulitnya putih, dan dapat menghidupkan orang mati dengan seizinmu. Engkau telah menjaga sekaligus melindungi Nabi Isa alaihissalam serta ibunya dari godaan setan yang terkutuk, hingga tidak ada yang berani menggoda keduanya lagi." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah kujadikan engkau Muhammad sebagai kekasihku." Rawi hadis menjelaskan, firman Allah tersebut sebenarnya telah ditulis di dalam kitab Taurat,
bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, dan Allah pun telah mengutusnya untuk seluruh umat manusia dengan memberi kebahagiaan surga bagi orang yang berkenan mengikutinya, dan menakut-nakuti dengan neraka bagi orang yang mendurhakainya. Dan Allah telah membuka serta melapangkan dada juga hati Nabi Muhammad SAW, mengampuni seluruh dosanya, dan Allah telah mengangkat derajatnya hingga tidak akan disebut nama Allah kecuali bersamaan dengan nama Muhammad. Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbagus dari seluruh umat yang ada dan dilahirkan untuk manusia. Dan Allah telah menjadikan umat Muhammad sebagai umat yang awal diciptakan dan yang terakhir dilahirkan. Dan telah kutetapkan kepada umatmu Muhammad tidak memiliki kewenangan dalam menasihati sesamanya, kecuali telah berucap dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaku dan utusanku, dan aku telah menjadikan umatmu Muhammad sebagai satu-satunya umat yang hatinya menjadi tempat menerima ilmu dan hikmah. Dan telah kujadikan engkau sebagai permulaan para nabi dalam setiap kejadiannya, dan yang akhir dari seluruh para nabi berdasarkan pengutusannya. Dan telah kujadikan engkau sebagai orang yang pertama dihisab, dan telah aku anugerahkan kepadamu surat Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang sampai berkali-kali pembacaannya, yang tidak aku berikan kepada nabi sebelum kamu. Dan telah kuberikan kepadamu beberapa akhir dari surat Al-Baqarah, dari pembendaharaannya di bawah aras, yang tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelum kamu. Dan engkau telah aku anugerahi Al-Kautsar, yaitu telaga Kautsar. Aku juga telah memberimu 8 bagian keutamaan: Islam, hijrah, jihad, kebenaran, puasa Ramadan, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Dan sesungguhnya aku pada hari kuciptakan langit-langit dan bumi, kuwajibkan kepadamu dan kepada umatmu untuk mengerjakan sholat 50 kali. Maka dirikanlah sholat tersebut olehmu dan umatmu. Dan dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Muhammad dianugerahi sholat 50 waktu, beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad kecuali dosa musyrik, menyekutukan Allah dari umat Muhammad dengan sesuatu hal yang bersifat merusak keimanan. Lantas tersibaklah kabut yang menyilaukan yang berasal dari nur Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Jibril memegang erat-erat tangan Kanjeng Nabi, lalu cepat-cepat mengundurkan diri. Setelah itu Kanjeng Nabi mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Kemudian Kanjeng Nabi mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata, aku adalah sebagus-bagusnya teman bagimu. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ada keperluan apa engkau ya Muhammad? Apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu dan kepada umatmu? Kanjeng Nabi menjawab, Allah telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa alaihissalam berkata, berkenanlah kiranya engkau untuk kembali ke hadapan Allah dan mintalah keringanan untuk dirimu dan umatmu. Sebab sesungguhnya umatmu tidak akan kuat mengerjakannya. Sungguh saya telah mencobanya kepada orang-orang sebelum kamu dari kaum Bani Israel, dan perintah tersebut lebih ringan daripada perintah yang telah diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu itu. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat, namun umatku masih saja sulit dan tidak sanggup mengerjakannya. Mereka semua sama-sama meninggalkannya. Sementara umatmu lebih lemah jasadnya, badannya, hatinya, penglihatannya, dan pendengarannya. Lalu Kanjeng Nabi menoleh ke arah malaikat Jibril meminta pertimbangan. Jibril menganggukkan kepala sebagai tanda mempersilahkan. Kanjeng Nabi lantas lekas-lekas kembali hingga tiba di sejarah Sidratil Muntaha. Kanjeng Nabi kemudian diselimuti mendung. Kanjeng Nabi sujud dan berkata, duh Tuhanku, semoga engkau berkenan memberi keringanan kepada umatku, sebab umatku adalah selemah-lemahnya umat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku kurangi 5 untuk umatmu. Lantas tersikaplah kabut mendung itu.
Kanjeng Nabi kembali datang menghadap Nabi Musa alaihissalam dan berkata, Allah telah mengurangi 5 untukku. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, berkenanlah untuk kembali menghadap Tuhanmu dan mintalah keringanan sekali lagi, karena sesungguhnya umatmu masih tidak mampu untuk mengerjakannya. Selanjutnya, Kanjeng Nabi bolak-balik dengan tiada henti-hentinya di antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan keringanan 5 kepada Kanjeng Nabi hingga sholat 50 waktu tersebut hanya tinggal 5 waktu saja. Allah pun berfirman kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad. Kanjeng Nabi menjawab, aku sambut panggilanmu ya Allah. Allah berfirman, sholat itu kerjakanlah dalam waktu sehari semalam. Adapun pahalanya setiap 1 kali sholat adalah 10 kali lipat. Jadi 5 kali sholatan itu sama halnya dengan pahala 50 kali sholat. Oleh sebab itu, apa yang telah aku katakan tidak akan pernah bisa diganti maupun dihapus, dan itu telah menjadi ketetapanku. Dan siapa saja yang dengan sengaja berniat untuk melakukan kebajikan namun tidak bisa melaksanakan sebab ada sesuatu uzur syara, maka ditulis 1 kebaikan, namun jika dapat mengerjakannya maka ditulis 10 kebajikan. Dan barang siapa yang berniat maksiat lantas tidak jadi mengerjakannya, maka tidak akan ditulis apa-apa, dan apabila jadi mengerjakannya maka ditulislah 1 maksiat. Setelah itu tersingkaplah mendung yang menutupi Kanjeng Nabi, dan beliau pun akhirnya turun hingga sampai pada Nabi Musa alaihissalam. Lantas Kanjeng Nabi memberi khabar padanya. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, berkenanlah kiranya kamu ya Muhammad untuk kembali lagi ke hadapan Allah Tuhanmu untuk meminta keringanan, sesungguhnya umatmu masih belum sanggup untuk mengerjakannya. Kanjeng Nabi menjawab, saya sudah bolak-balik ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hingga saya merasa malu. Sekarang saya telah ridho dan pasrah, ikhlas menerimanya. Tidak lama kemudian terdengarlah seruan, sungguh aku telah mewajibkan akan sebuah kewajiban dan telah memberikan suatu keringanan kepada hambaku. Setelah terdengar seruan itu, Nabi Musa alaihissalam lalu berkata, silakan, saya persilahkan kamu wahai Muhammad untuk turun sambil menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi turun dan beliau tidak mendahului rombongan para malaikat, kecuali mereka semua saling berkata, berkenanlah kamu ya Rasulullah untuk membiasakan canduk atau mengeluarkan darah kotor dari kepala. Dalam satu riwayat diterangkan, berkenanlah kamu kiranya ya Muhammad untuk memerintahkan kepada umatmu agar membiasakan canduk. Lalu Kanjeng Nabi turun. Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, saya tidak menemukan penghuni langit kecuali sama-sama menyambut kehadiranku dengan sambutan riang gembira, dan semuanya sama-sama tersenyum manis untukku kecuali seorang malaikat. Saya mengucap salam kepadanya, dia juga menjawab salam saya dan menyambut saya dengan penuh kebahagiaan. Dia juga mendoakan saya, namun dia tidak menunjukkan raut wajah yang menggembirakan kepadaku. Jibril menjelaskan, seorang malaikat tersebut adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Dia tidak pernah menunjukkan raut wajah yang menggembirakan semenjak diciptakan. Seumpama malaikat Malik ingin menunjukkan raut wajah yang menggembirakan kepada orang lain, tentu saja hanya kepadamu seorang ya Rasul. Ketika Kanjeng Nabi turun ke langit dunia, beliau melihat ke bawah. Tiba-tiba beliau melihat debu yang tebal dan mendengar suara yang bergemuruh. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, apa itu ya Jibril? Jibril menjawab, itu adalah perbuatan setan yang berusaha untuk menghalang-halangi manusia agar manusia tersebut tidak mampu memikirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala baik di langit maupun di bumi. Seumpama setan tidak mengganggu dan tidak menghalang-halangi, sudah dapat dipastikan bahwa semua manusia akan mampu melihat keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi lalu naik buruk. Beliau kemudian melihat unta-unta orang Quraisy berhamburan di sana sini.
dan di dalam rombongan unta-unta tersebut ada satu unta yang membawa dua muatan, satu muatan berwarna hitam dan satu muatan berwarna putih. Ketika Kanjeng Nabi mendekati unta-unta tersebut, unta-unta itu semuanya saling berontak, lari, dan berputar-putar, lalu terjatuh hingga ada yang patah kakinya. Kanjeng Nabi lantas mendahului iring-iringan orang yang mengendarai unta-unta yang lain. Di antara mereka ada yang kehilangan untanya. Seluruh unta dikumpulkan dan dicarilah unta yang hilang tersebut oleh orang banyak yang berasal dari Bani Fulan. Lalu Kanjeng Nabi bersalam kepada mereka. Dan berkatalah sebagian orang dari rombongan tadi, "Ini suaranya Muhammad." Setelah semuanya itu, Kanjeng Nabi tiba di tempat sahabat-sahabatnya menjelang waktu subuh di Mekah. Ketika sudah subuh, beliau terlihat mengeluh, sedih, dan mengerti jika sesungguhnya orang-orang akan sama-sama mendustakannya. Kanjeng Nabi lantas duduk, bersandar dan bersedih hati. Tidak lama kemudian muncullah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal pun mendatangi Kanjeng Nabi dan ikut duduk bersama beliau. Abu Jahal bertanya kepada Kanjeng Nabi seperti orang yang mengejek, "Apakah ada berita yang ajaib, Muhammad?" Kanjeng Nabi menjawab, "Iya, ada." Abu Jahal bertanya kembali, "Berita apakah itu?" Kanjeng Nabi menjawabnya, "Tadi malam saya diisrokan." Abu Jahal bertanya lagi, "Kemanakah isrokmu?" Kanjeng Nabi menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Abu Jahal bertanya, "Sepagi inikah kamu sudah hadir di tengah-tengah kita semua?" Kanjeng Nabi menjawab, "Ya." Abu Jahal tidak memperlihatkan kedustaannya kepada Kanjeng Nabi. Abu Jahal khawatir jika Kanjeng Nabi akan berpaling dari ucapannya, sehingga Abu Jahal pun memanggilkan para kaum beliau. Abu Jahal bertanya, "Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika aku undang kaummu? Apakah kamu berkenan untuk menceritakan kepada kaummu apa yang telah kau ceritakan kepadaku?" Kanjeng Nabi berkata, "Ya." Lalu Abu Jahal mengundang dan mengumumkannya, "Wahai kaum keturunan Bani Ka'ab bin Lu'ay, datanglah kemari, kalian semuanya." Lantas datanglah mereka semua untuk menghadiri majelis tersebut. Orang-orang banyak yang berdatangan serta duduk di depan kursinya Kanjeng Nabi dan Abu Jahal. Abu Jahal pun berkata, "Wahai Muhammad, berceritalah kamu kepada kaummu tentang apa yang telah kau ceritakan kepadaku." Kemudian Rasulullah SAW pun bercerita, "Sesungguhnya saya tadi malam telah diisrokan." Orang banyak sama-sama bertanya, "Kemana?" Baginda Rasul menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Orang-orang pun bertanya kembali, "Apa sepagi inikah kamu telah datang di tengah-tengah kita semua?" Baginda Rasulullah menjawab, "Ya, benar." Mendengar cerita Rasulullah tersebut, kaum menjadi gaduh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang meletakkan tangannya di kepalanya sebab kagum. Suasana kaum menjadi gaduh. Kaum menganggapnya aneh dan sebuah peristiwa besar. Lantas Mut'im bin Adi berkata, "Wahai Muhammad, semua ceritamu sebelumnya hanya biasa-biasa saja dan ringan, kecuali ceritamu pada hari ini. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya kamu itu bohong dan seorang pembohong. Kami bepergian ke Baitul Maqdis dengan mengendarai unta itu membutuhkan rentang waktu 1 bulan. Apa mungkin kamu dapat sampai di Baitul Maqdis dalam rentang waktu hanya semalam? Demi Lata dan Uzza saya tidak percaya." Sahabat Abu Bakar berkata, "Wahai Mut'im, sungguh hina ucapanmu kepada putra saudaramu sendiri. Kamu telah membuat malu dan mendustakan keponakanmu sendiri. Sementara itu, saya bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu orang yang benar. Saya percaya." Orang-orang saling bertanya, "Wahai Muhammad, cobalah kau sifati, jelaskanlah kepada kita semua tentang Baitul Maqdis. Seperti apa bangunannya, seperti apa bentuknya, dan berapa jarak jauhnya dengan gunung. Sementara di dalam kumpulan kaum ini sudah ada salah satu seorang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis." Lalu Kanjeng Nabi menyifati Baitul Maqdis dengan jelas kepada kaumnya. Bangunannya, bentuknya, dan jarak jauhnya dengan gunung. Beliau menyifati dan menggambarkan semua keadaan Baitul Maqdis secara jelas kepada kaumnya.
hanya ada satu hal yang tidak beliau jelaskan, yaitu tentang jumlah pintunya. Sebab itulah hati Kanjeng Nabi pun menjadi sedih. Beliau tidak pernah merasakan kesedihan hati seperti saat itu. Tiba-tiba beliau pun didatangkan gambar Masjid Baitul Maqdis yang terletak di dekat rumah Aqil bin Abi Thalib. Lalu kaum Quraisy saling bertanya, berapa banyakkah jumlah pintu Baitul Maqdis? Padahal Kanjeng Nabi belum pernah menghitungnya. Kemudian beliau melihat dan mengamati gambar masjid serta menghitung jumlah pintunya dengan jelas. Lalu Kanjeng Nabi pun menjawab dan memberitahukannya kepada mereka semua. Dengan spontan sahabat Abu Bakar berkata, benar kamu ya Rasulullah. Kamu memang benar, saya bersaksi bahwa engkaulah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Quraisy saling berkata kepada Abu Bakar, berkaitan dengan sifat-sifat masjid, demi Allah Muhammad memang benar. Namun, apakah engkau juga membenarkan jika Muhammad telah bepergian dalam kurun waktu semalam ke Baitul Maqdis dan telah tiba kembali di tempat ini sebelum subuh? Abu Bakar menjawab, ya justru itu, sesungguhnya saya sangat membenarkannya. Saya juga percaya mengenai cerita Kanjeng Nabi yang naik ke langit Mi'raj dalam waktu sepagi atau sesore. Sebab itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang cepat percaya. Lalu kaum Quraisy bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, coba kamu ceritakan tentang rombongan unta-unta kita yang sekarang baru bepergian ke Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi berkata, saya bertemu rombongan unta Bani Fulan di Ruho yang kehilangan untanya dan mereka semua saling mencarinya. Kemudian saya singgah sejenak, tapi saya tidak bertemu dengan siapa-siapa. Tiba-tiba di tempat itu saya menemukan semangkuk air itu lalu saya minum. Kemudian saya juga bertemu dengan rombongan unta-unta Bani Fulan di sana-sini, dan di tempat itu ada unta merah yang ada muatannya karung hitam dan karung putih. Ketika saya melewatinya, rombongan unta-unta itu sama-sama terkejut dan saling berlarian membuyarkan diri. Lalu saya bertemu iring-iringan rombongan orang-orang yang naik unta dari Bani Fulan di Tan'im. Unta yang terdepan berwarna kelabu yang bergaris hitam. Unta tersebut membawa 2 karung. Rombongan unta-unta tersebut sebentar lagi akan tiba di sini. Kaum Quraisy bertanya, kira-kira kapan rombongan unta-unta itu akan tiba? Kanjeng Nabi menjawab, hari Rabu. Ketika hari Rabu telah tiba, kaum Quraisy sama-sama menjemput dan menunggu kedatangannya. Tiada disangka, hari Rabu pun hampir berselang. Rombongan unta-unta belum juga tiba. Kanjeng Nabi lalu berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hari itu ditambah 1 jam lagi dan matahari ditahan berhenti hingga iring-iringan unta-unta itu tiba. Lantas, kaum Quraisy sama-sama menjemput rombongan unta-unta itu dan saling bertanya, apakah kalian kehilangan unta? Rombongan tersebut menjawab, iya benar. Perawi hadis menceritakan, kaum Quraisy saling bertanya kepada rombongan unta-unta yang lain, apa unta kalian yang berwarna merah kakinya patah? Mereka menjawabnya, iya benar. Kaum Quraisy bertanya lagi, apakah di antara kalian ada yang memiliki semangkuk air? Ada salah seorang yang menjawab, saya bersumpah demi Allah, saya meletakkan semangkuk air. Tidak ada seorang pun yang mengaku meminum air itu, dan juga tidaklah tumpah air itu ke tanah, namun airnya habis dengan sendirinya. Pada akhirnya, kaum Quraisy sama-sama menuduh kepada Kanjeng Nabi dan berucap, benar apa kata Al-Walid. Sebab peristiwa tersebut, Allah pun menurunkan ayat, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Dan aku, Allah, tidak menciptakan ar-ru'ya, penglihatan dan pengetahuan yang telah kuperlihatkan ketika Isra Mi'raj, kecuali hanya menjadi fitnah ujian bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 60. Berakhirlah kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW
segala puji bagi Allah atas segala pertolongannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salamnya kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, dan kepada para sahabat-sahabat beliau dengan rahmat dan salam yang melimpah ruah. Dan segala puji tersebut hanyalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Amin.